Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar tentang software magnet. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya tentang dasar-dasar penggunaan magnet, teman-teman. Seperti biasa kita melanjutkan pelajaran yang sudah. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi yang disediakan oleh software magnet. Di fungsi bawaan MATLAB ini ada, teman-teman, jadi kita tinggal menggunakannya ya. Kenapa seperti itu? Karena memang tujuan MATLAB ini kegunaan MATLAB ini banyak digunakan dalam operasi matematika, teman-teman ya. Jadi kita sudah disediakan function matematika gitu ya, yang sudah disediakan oleh software MATLAB. Di sini ada ada sin, ada cos, seperti itu teman-teman. Kurang lebih sih seperti itu ya. Function, yang mana ini? Oh ya, matematik. Kemudian matematik, kemudian pergi ke ini ya aritmatika. Kita ini kemarin sudah function, ini functionnya eksponensial. Oke. Ini sih teman-teman yang akan kita bahas ke kesempatan kali ini ya, teman-teman, dalam penggunaannya, teman-teman. Jadi kita akan coba membuat variabel angka terlebih dahulu gitu, teman-teman ya. Bisa aja sih kita mencobanya langsung menulis gitu kan, misalnya sin dalam kurung gitu kan, sin 90 gitu kan, enter, boleh sih teman-teman ya. Tapi kita akan memanfaatkan mfile, teman-teman ya, supaya kita tidak perlu mengetik ulang gitu kan. Misalnya kita mau buat sin berapa, sin 45 misalnya kan, kalau di command window kita mengerjakannya seperti biasa, kita mesti menulis ulang gitu ya sinnya gitu. Jadi karena biar lebih mudahnya kita buat di sini aja sin, kemudian di tengahnya kita mau isi angka berapa. Ini sebagai bahan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita besarkan terlebih dahulu. Oke, pas. Kemudian misalnya sin 30. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian sebelum kita beri perintah CLC ya teman-teman ya. Oke. Kita jalankan. Oke. Hasil sin dari 30 0 minus 0,98, teman. Kalau kita buat misalnya berapa ya, kalkulator, coba kita kalkulator. Oke, di sini ada fungsi sin juga kah? MC ada, ini ada standar ya, ilmiah. Oke, ini ada sin, tapi sin gua nggak ada ya. Sin cos, pembuat grafik, keyword, program ilmiah. Kok nggak ada sin cos ya? Sin cosnya nggak ada ya. Eksponensial ada, log lon ya, tapi kalau sin kayaknya nggak ada. Mata uang, berat, area teman-teman. Oh, ini penghitungnya. Berat, massa, volume, tanggal. Kita menggunakan ini, teman-teman ya. Jadi sin 30 gitu kan. Sekarang kita akan coba menggunakan eksponensial lagi, teman-teman ya. Sin 30 ini nggak usah kita hapus, biar aja situ, tapi kita jadikan komentar, teman-teman ya. Jadikan ke editor, kemudian klik komentar atau ditambah persen belakangnya, teman-teman ya. Maka dia tidak akan dijalankan di software magnet lagi, teman-teman ya.
Oke. Baik, sekarang kita akan coba fungsi sang eksponensial. Eksponensial. Wah, gitu kan. Kita bisa jalankan ya, 7,3 teman-teman ya. Kalau kita yang tadi coba ekspon xp 2 exp gitu, 2 pangkat eksponensial 0 teman-teman ya. Apa yang membedakannya di sini? Tapi kelasnya double teman-teman ya. Kalau ini kan integer kayaknya. Kita bisa coba buka double kelas ya. Kelas, kemudian bagaimana cara biar nantinya integer dokumen integer ini nih teman-teman ya. Oke, ditambahin nah belakangnya berarti ya, integer. Oh gitu. Sekarang kita akan coba ya teman-teman ya. Tadi 2 nih kita buat sebat sini lah, A sama dengan exp2 itu, kemudian coba kita buat in2 itu semua dalam C sama dengan gitu. Sekarang kita akan coba hasil nomor apa namanya. Undefined integer. Tidak terdefinisi teman-teman. Kita coba menggunakan fungsi integer teman-teman ya. Tapi di sini ada integer 2 kali sin. Gimana cara menggunakannya? Integer example exp kita coba. Oh, integral nih teman-teman, bukan integer. Integer. Oke gitu ya. Kita lihat. Gimana cara ngatur datanya? Load integer signal. Tapi ini ini kalian. Kalau sini ini yang kita masuk teman-teman. Kalau kita tuh kan kelasnya double gitu. Supaya datanya kelasnya itu integer, gimana cara? Integer kita dapatnya dari mana? Di sini nggak ada pengaturannya. Integer 8 ya, signal 1 bilang gitu aja. Cuma prosesnya di mana? Atau kita buat kelas ini kah? Ini juga kelas was example. Tengok, ini double char. Nah, ini bisa nih teman. Was A. Tapi bagaimana cara merubahkannya ke dalam integer? Ini double. Misal char. Buat seperti gimana? Was demo global size. Coba char the time duration float. Love float. What is real? Flores real ini dia coba kita buat. Nah ini is real. Kita jalankan. Oke. Kalau dia Israel A ya, berarti eksponen 2 itu 1. Ini dia bilang A sama dengan eksponen 2 7,3891. Selanjutnya C kita ambil nilai dari real A itu realnya 1. Berarti ini ibaratnya apa ya, 0, gitu ya, 1 mendekati 1 lah, 1,00 gitu kan. Ya berarti lebih ke pembelatan berarti ya real.
Sekarang kita coba ini, kita coba buat Israel misalnya 4,5. Oke, kita jalankan saat ini muncul apa nih, 0 kah atau berapa? 1 juga. Kalau kita buat 24, jalankan ya 1 juga. Kok bisa 1 gitu terus? Gimana ceritanya? Ini ada, tapi gimana cara menggunakannya? Integer 8 ini maksudnya. INT 8 gitu ya. Coba ya. Kita menggunakan INT 8 dari A. INT 8 dari A gitu. Sekarang kita jalankan ini aja. Oh gitu ya teman-teman ya. Kita apa namanya? Jadi ini kita cut gitu kan. Habis itu tadi X ini kemudian apa tadi teman-teman? Israel ya. Apa tadi? Ini adalah kita buat ya. Kemudian kita kasih perintahnya was gitu ya. Sekarang kita akan coba ini kan, seleksi kemudian kita jalankan ya. Nah sekarang baru kita muncul teman-teman ya. Di sini dia bilang itu kan nilai A itu masih dalam bentuk double dengan kemudian kan ini kan A itu kan kita buat kan eksponensial dari 2 gitu ya kan. Kita menggunakan fungsi teman-teman ya. Fungsi matematika ini kita panggil yaitu exp dan integer 8 gitu kan. Kemudian di sini ada ini kelasnya. Kita ingin merubah kelas ini kan di dalam kelas MATLAB kan ada data-datanya, ada double, ada integer tadi yang teman-teman ya. Yang mana tadi? Yang ini kan ada banyak nih, integer 16, 32, 64 gitu kan. Ini integer, kemudian double. Ini yang format apa namanya? Double X ini format yang ini, yang default dari teman-teman ya. Secara umum sih kayak gitu ya kan. Dan kalau kita buat di sini di atasnya bisa kita kasih parabel misalnya D sama dengan 60 gitu ya kan. Coba kita jalankan ulang teman-teman ya. Jalankan ulang gitu. Maka D double, sementara yang untuk C ya kan kita nggak kasih ini dari integer 8, maka dia format kelasnya integer 8. Jadi kalau kita buat dia ini yang E gitu kan sama dengan integer 8 dari D dalam kurung ya kan. Nah, kita akan lihat nanti nilainya bagaimana teman-teman ya. Oke, sekarang kita gini aja, artinya kita nampakin prosesnya di general comment ini teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan kecilin tulisannya supaya kita dapat melihatnya teman-teman. 12 kita buat. Oke, nah teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalankan kembali. Nah, jadi di sini dapat terlihat kita dari sini A itu eksponensial 2 gitu kan, eksponensial 2 nilainya itu 7,3841. Selanjutnya kita buat nilai integer 8 sih berapa, rupanya 7 gitu ya kan. Kemudian dari D itu kan IP datanya kan double teman-teman ya. Kalau kita buat dia integer 8 dia tetap 60. Jadi apa namanya, format tipe kelas data tuh sangat menentukan teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Maksudnya kalau kita pengen apa namanya bilangannya integer, maka kita buat kasus apa namanya kelasnya integer seperti ini teman-teman ya, supaya nanti nggak ada komanya gitu kan. Kalau ada koma kan kayak gini kan, jadi misalnya ini kita jadi bingung. Jadi kan kalau komanya nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan, biasanya eksponensial tuh 2 tuh misalnya 7 gitu kan, tiba-tiba jadi 7,891 gitu ya kan. Nah, tapi ternyata kita perlu menyesuaikan dengan format kelas yang ada di SuperMATLAB ini teman-teman ya. Karena memang datanya banyak tipenya yang dioperasikan oleh SuperMATLAB, kita mesti menyesuaikan dengan yang kita butuhkan teman-teman ya. Dan integer 8, 16, 32, 64 ini sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya, yang mana gitu ya. Di
Kalau bisa sesuaikan, kalau kita pengen datanya double, maka operasikan data yang antara yang double teman-teman ya, supaya hasilnya itu ya bisalah kita prediksi, nggak di luar prediksi kita teman-teman ya, di angkanya kayak gitu. Jadi nggak membuat kita salah perhitungan gitu selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan coba fungsi berikutnya itu ialah sin gitu ya. Sekarang kita akan coba, ini ada sin, kemudian ada cost gitu teman-teman ya. Sekarang kita coba ini kita buat misalnya cost lagi teman-teman ya. Sin sudah, cost lagi. Nah, biar lebih mudahnya simpelnya kayak gini aja teman-teman kita buat. Misalnya kita belum punya variabel f teman-teman ya, f kita buat dalam kurung kurung, kemudian ada dari 10, 20, 30, 45 gitu ya kan, kemudian 60, kemudian 90 gitu. Baik, ini angka teman-teman ya, ini angka. Tujuannya apa? Nanti kita langsung ini, kalau kita buat sin f maka akan ada nilai apa namanya, nilai ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu klik ulang angkanya yang sama gitu kan, tinggal kita buat sin f gitu ya kan, sin f, sin kan semua nilai f gitu kan. Berarti ada sin 10, sin 20, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 itu dikerjakan sekaligus dengan perintah sin f gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan coba cost dari f teman-teman ya. Berapa nilai cost dari 10, 20, 30, 45, 60, 90. Jadi kayak gitu lebih mudahnya. Ini kemudian kita dalam menggunakan software MATLAB dengan mengoperasikannya matematika kayak gini teman-teman ya. Cukup kita tulis nilainya berapa, kemudian kita kasih fungsi, dapat kita jalankan sekaligus teman-teman ya. Ini akan coba kita simpan dalam variabel teman-teman ya. Kita belum punya variabel g sama dengan sin f, kemudian h sama dengan cost f gitu teman-teman ya. Ini untuk menyimpan data aja teman-teman ya, biar lebih mudahnya. Kurang lebih dia seperti ini. Kita besarin sedikit teman-teman ya, 14 stop. Oke, kayak gitu teman-teman, nampak teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan coba jalankan teman-teman ya, hasil ini yang kita operasikan teman-teman ya. CLC kemudian jalankan. Baik, ini adalah hasil yang kita peroleh. Ini teman-teman ya, f itu nilainya 10, 20, 30, 45, 60, 90. Nah, G tadi apa tadi teman-teman? G adalah merupakan nilai dari sin ya, sin G, sin F teman-teman ya. Sin 10 minus 0,5 gitu ya kan, sin 29 minus 9, 0,8 minus 3 minus teman-teman ya. Itu juga dengan cos minus 8 positif 0,4, kemudian positif 1, positif 0,5, minus lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu dalam menggunakan fungsi matematika yang disediakan oleh software MATLAB teman-teman, yang kita contoh pada kesempatan kali ini, yakni sin, cos, dan eksponensial teman-teman ya. Kemudian ini kali ini sih format data teman-teman ya. Ini tinggal kita panggil datanya gitu ya kan. Misalnya tadi ini ada di akhir menampakkan format data ya. Kita tadi bilang ada f itu format datanya, kita tengok double, G juga double jadinya, H juga double. Kalau kita ingin melihatnya kita bisa buatin 8 tadi teman-teman ya. Yang 8 dari misalnya F gitu ya kan, kita enter, dia tetap teman-teman ya. Kita rubah lagi in dari G, nah, akan berubah minus 1, 1, minus 1, 1 gitu ya. Kalau kita buat minus integer 8 dari ya, kita enter, nah sama. Jadi nilai nilainya minus 1, 0, 0, minus 1 within cost kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu saat kita menggunakan fungsi bawaan software MATLAB dengan dalam mengoperasikan angka. Di sini ada contohnya sin, cos, kemudian dengan tipe data double teman-teman ya. Double jika teman-teman ingin mengubahnya dalam dalam fungsi kelasnya gitu ya kan, teman bisa rubah gitu ya, NTF gitu ya kan, NTF seperti ini. Sekarang kita nggak usah jalankan ya, CLC nggak usah, kita coba teman-temannya buat ini, kita jalankan ulang ini. Oke, nah
INT, oh bukan, salah teman-teman ya. Ini NT8 gitu, salah jalan. Oke, jalan. Di sini dia bilang F GH. Berarti walaupun kita sudah perintahkan F-nya NT8 gitu kan. Nah, tadi dari sini teman-teman ya. G ini 1020 kita buat INT nya, G nya kan terusnya sudah dijalankan, F sudah integer gitu ya kan, jadi 8, tetapi datanya masih dia dalam bentuk double. Di sini terlihat teman-teman, datanya masih dalam bentuk double, F double, G juga double, H juga double gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba masukkan di sini INT J8, kita masukkan ke dalam fungsi dalam ini. Yang ini kita hapus teman-teman karena kayak nggak ngaruh gitu. Kita coba kayak ini, kita pengen coba ini teman-teman ya, 13 nih ya. Kita pengen coba INT8, nggak bisa juga teman-teman ya, ternyata nggak bisa teman-teman ya. Baiklah, kita hapus saja ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita coba teman-teman ya, mengoperasikan data. Tadi ternyata kita kalau mengoperasikan data integer 8 kayak nggak sini, masih perlu pemahaman yang luas teman-teman ya. Kalau double tadi ini nah memang format awal teman-teman, depannya begini hasilnya tadi ya kan, double semua. Nah, lebih kayak gini data operasi kita yang kita jalankan. Nah, ada G merupakan sin, H sama dengan cos, dan kita bisa buat eksponensial dari F teman-teman, jadi caranya DXP F gitu kan, oke, enter gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, dalam penggunaan software MATLAB dalam mengoperasikan fungsi bawaan yang disediakan oleh software MATLAB. Teman-teman, mudah ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain.